dan seterusnya. Jadi nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah berikan gratis kepada Anda itu nikmat terbesar yang tidak bisa dibayangkan. Yang lain aku bayar paket dulu, ada yang datang. Tunggu bentar Pak Ustadz. Cek. King Balwin. Siang, King Balwin Kristen atau Islam? Kristen. Selamat sore Bang, saya Kristen. Oke Bang. Ya Bang, gimana? Ada yang ingin disampaikan Bang? King Balwin. Ya. Silakan Iya Bang. Bang. Kan sempat dengar apa? Bapak, ini Muslim apa Kristen? Kata Kristen Bang. Oh, Kristen, silakan. Kristen Bang. Bertanya apa gimana nih Bang? Iya, ada yang ingin disampaikan atau mau bertanya? Ya, silahkan. Ya, ini tempat Anda untuk belajar, saudara Kristen. Silakan. Oh, belajar. Ini Bang, kalau aku mau belajar ini aja. Gimana sih kita bisa menemukan apa orang kafir di Al-Quran itu atau di Islam? Silakan Abang Dazuma. Ya, itu aja Bang, coba dijelaskan. Bagaimana Al-Quran menjelaskan definisi kafir? Enggak Bang. Kristen yang bertanya. Iya, Bagaimana Kristen yang kita bertanya, bisa apakah dia ini menemukan kafir? orang-orang? Ya, tujuh poin aja. Maksudnya Apakah gini, saya Pak. kafir gitu? Itu aja pertanyaannya. Apakah Ya, saya termasuk bagaimana kita kafir? tahu orang kafir Ya. di Islam itu? Oh Bagus ya, pertanyaannya. ini bagus itu. Silakan. Aku Gurunda mau jawab, silakan. Ya, silakan Gurunda. Ya, baik, mohon izin ya sebelum diambil alih sama adik-adik saya semua yang ada di sini. Jadi kalau berbicara mengenai kafir itu adalah berbicara terkait dengan orang di luar Islam. Jadi orang kafir adalah orang yang tidak memiliki aturan dari Tuhan di dalam konsep kehidupan mereka. Baik itu terkait dengan hubungannya kepada sesama manusia maupun hubungannya terhadap Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi orang-orang kafir di luar orang-orang muslim. Kalau muslim itu adalah orang yang mengikat dirinya dengan aturan Tuhan. Sedangkan orang kafir adalah orang yang mengikat dirinya dengan aturan manusia. Itu perbedaannya. Kemudian kalau saudara berbicara mengenai Al-Quranul Karim, Al-Quran meneguhkan kepada kami umat Islam. Dimulai dari seruan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Qul, katakan kepada mereka orang-orang kafir ini, wahai Nabi Muhammad. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang menutup diri dari aturan-aturan Islam. La a'budu, aku orang kafir aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Wala antum abidun ma a'bud. Dan kamu orang-orang kafir bukan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidun ma abattum. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kalian orang-orang kafir sembah. Wala antum abidun ma a'bud. Dan kamu tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini penegasan dari Allah kepada orang-orang yang memang benar-benar tidak mau menerima Islam pada masa itu, dan ini berlaku sampai hari ini. Nah, kalau saudara mengatakan siapakah orang kafir ini menurut Al-Quran, maka orang kafir menurut Al-Quran adalah mereka yang tidak menyembah Allah dan tidak mengakui baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi, penutup para nabi. Seperti itu, Bang. Silakan. Berarti saya ini termasuk orang kafir ya Bang? Saya kan Kristen. Iya, betul sekali.
Bahkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup tidak bersunnat adalah orang yang hidup secara kafir. Jadi Kristen itu kafir, Bang. Makanya kami selalu mengajarkan kepada saudara-saudara kami umat Islam bahwa kafir itu tempatnya di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Makanya kami membentengi akidah umat Islam itu agar jangan sampai mereka keluar dari Islam. Karena kapan mereka keluar dari Islam, berarti mereka meninggalkan posisi sebagai seorang muslim menuju kepada kafir. Muslim berserah diri kepada aturan Allah, kafir menutup diri dari aturan Allah. Jadi kalau mau hidup bebas, maka solusinya jadi kafir. Saya jamin tidak ada perintah dari Tuhan untuk mereka. Mereka mau melakukan apa saja boleh, halal. Sebagaimana apa yang diterangkan oleh Paulus di dalam Galatia 5 nomor 1, kita dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan dan dimerdekakan dari penghambaan. Jadi kalau mau bebas, silakan jadi kafir. Dijamin tidak ada aturan, tidak ada penyembahan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Silakan, Bang. Intinya di luar Islam itu kafir ya, Bang ya? Iya. Oke, Abang gimana sih penjelasannya di Al-Baqarah 6 itu, Bang? Al-Baqarah gimana? Al-Baqarah nomor 62. ini musik di mana ini? Iya. Dikatakan bahwasanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi semua ini yang kena. Siapapun di antara mereka yang beriman kepada pencipta langit dan bumi. Walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, wassabiin, dan orang-orang sabiin. Man amana billah, siapapun di antara orang-orang yang disebutkan tadi ini beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan masa akhir atau hari kebangkitan, akan datangnya hari akhir. Lalu wa amila salihan, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, amalan soleh atau amalan kebajikan. Falahum ajruhum inda rabbihim, mereka orang-orang tadi mendapatkan kemudian keberuntungan pahala dari Tuhannya. Wala khauf, dan mereka tidak ada rasa takut yang ada pada diri mereka, alaihim, kepada mereka. Walahum yahzanun, dan mereka kemudian tidak bersedih hati. Jadi siapapun dari antara orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani yang beriman kepada Allah dan percaya akan adanya hari kebangkitan, lalu kemudian mereka melaksanakan amalan-amalan soleh, maka kata Allah, mereka akan mendapatkan keberuntungan. Mereka mendapatkan pahala, tidak ada rasa takut kepada mereka, dan mereka tidak akan bersedih hati. Nah, permasalahannya sekarang, Kristen bukan Nasrani yang dimaksud. Kristen bukan Yahudi yang dimaksud. Kristen bukan orang beriman yang dimaksud. Gitu, Bang. Kristen tidak masuk kategori situ. Tapi Yahudi bukan Islam ya, Bang? Jadi orang Gini. kafir harusnya juga konsisten. Jadi gini, saudara harus memahami bahwasanya yang dimaksud Islam itu adalah mereka yang masuk ke dalam jalan keselamatan. Apa itu? Yang berserah diri kepada perintah-perintah Allah. Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu ishaqa wa ya'quba kullan hadaina wa nuhan wa hadaina min qablu wa min zurriyah, ya, Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin.
Jadi orang-orang tadi ini adalah orang Islam. Yang disebutkan namanya tadi ini mereka adalah orang Islam. Apa maksudnya orang Islam? Mereka kemudian hidup di dalam poin pokok yang Tuhan aturkan kepada mereka. Mereka yang tunduk kepada SOP yang Tuhan inginkan. Jadi Islam itu adalah SOP, apa itu? Standar keinginan Tuhan untuk berlaku kepada manusia. Nah, perilaku ketundukan kepada aturan Tuhan itulah yang dimaksud Muslim. Jadi aturannya disebut Islam, pelaku aturannya disebut Muslim. Jadi orang-orang ini Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, mereka adalah orang-orang beriman. Wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, kullum minas solihin. Mereka orang-orang ini adalah orang soleh. Apa itu soleh? Orang yang kemudian berserah diri, tunduk, taat, takut kepada Allah. Disebutkan lagi, wa Ismail, wa Liyasa, wa Yunus, wa Luta. Disebutkan semua. Wa kullam faddalna alal alamin. Mereka ini adalah orang yang diangkat derajatnya di atas umat yang lain. Nah, mereka semua adalah Islam, mereka semua adalah Muslim. Makanya Allah mengatakan, wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Kami lebihkan derajat mereka sebagian dari nenek moyang mereka, dari keturunan mereka, dari saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, inilah yang kemudian Allah katakan, zalika hudallah yahdi bihi may yasha'u min ibadi. Itulah petunjuk Allah, dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Artinya ketika Allah mengatakan walau asyraku, dan sekiranya mereka mempersekutukan Allah, menyembah selain Allah, misalnya menyembah utusannya dan seterusnya, maka Allah kemudian mengatakan, pasti aku lenyapkan amalan yang telah mereka kerjakan. Andai saja mereka kemudian murtad atau mereka kemudian menyembah selain daripada Allah, maka Allah katakan, aku lenyapkan semua kebaikan-kebaikan yang ada di antara mereka. Nah, inilah Bung, ketika Anda mengatakan tentang Nabi Musa itu atau Abraham itu bukan Islam tapi mereka adalah Yahudi, ingat, orang-orang Yahudi yang mentaati Taurat mereka adalah Muslim, orang yang berserah diri kepada aturan Tuhan. Aturan Tuhan yang datang kepada mereka adalah Shalom. Akar kata dari Shalom itu sendiri tentu kalau dalam bahasa Arab itu salam, ya, Islaman dan seterusnya. Maka kaidah para nabi ketika ia datang, mereka mengajarkan Islam, Shalom, damai sejahtera. Yesus juga mengajarkan damai sejahtera, berarti Yesus mengajarkan Islam. Silakan. Jadi gimana Bang? Coba saya baca bentar ya Bang ya. Silakan. Biar saya nggak salah paham. Di sini dituliskan, kalau saya kan bahasa terjemahannya aja Bang, nggak bisa Arab saya. Silakan. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang Sabain. Sabiin. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Tuhannya di akhir, Allah mereka itu. mendapat Jangan pahala dari tambah-tambah Tuhannya. terjemahan, bro. Siapa saja yang beriman kepada Allah. Jangan kau tambah-tambahkan terjemahan. Iya. Ya, kalau di situ Allah, tapi saya ngambil yang ini aja Bang. Gak Sesungguhnya bisa orang-orang ambil beriman, itu bahasa Arab yang jelas. Syaratnya yang disebut sebagai orang beriman dan selamat, yang beriman kepada Allah. Ya. Sekarang saya tanya kepada kau ini, wahai kafir balwin, kau ini beriman kepada Allah satu-satunya atau tidak? Nah itu dia, tolak ukurnya itu di situ. Berarti kau tidak termasuk di ayat itu, kau kafir, udah selesai. Iya, Anda tidak termasuk di dalamnya. Makanya kalau kita melihat Bung di dalam Al-Quranul Karim ya, misalnya di dalam surah Al-Baqarah, di situ kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menyatakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengajarkan kepada keturunannya untuk hanya menyembah kepada Allah saja. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin
fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan berupa ucapan kepada anak keturunannya, demikian juga Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini yang saya terangkan tadi, bahwa semua keturunan Abraham alaihissalam, Ibrahim alaihissalam yang berserah diri kepada Allah, mereka lah muslim itu. Dan mereka menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada tagut, bukan kepada inasan, bukan kepada manusia, bukan kepada roh, bukan kepada api, bukan kepada batu, bukan kepada pohon dan seterusnya, tapi hanya kepada Allah. Nah, makanya Al-Quran di dalam surah As-Saff, ini sedikit lagi ya, dalam Al-Quran surah As-Saff dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini Anda bisa ukur diri Anda. Apakah benar Al-Quran ini mengatakan hal ini berkesesuaian dengan apa yang saya alami sekarang? Allah mengatakan begini, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada ajaran Islam? Siapakah, kata Allah? Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim ini? Orang zalim itu sudah tahu kebenaran, tapi menolak kebenaran. Sudah tahu kesesatan, tapi menerima kesesatan. Sudah tahu Yesus manusia, disembah. Sudah tahu Yesus menyembah kepada Allah, ditolak. Ini yang dimaksud zalim. Orang yang kemudian mengada-adakan kebohongan. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah yang lebih zalim? Sezalim-zalimnya orang terdahulu, tetapi mereka tidak kalah zalimnya oleh orang-orang yang sekarang, yang Islam itu sudah utuh sempurna datang tapi ditolak. Itulah orang yang paling zalim. Ya, termasuk mungkin saudara saya, kalau mati dalam keadaan tidak menerima Islam, maka saudara jatuh kepada orang yang tidak mendapatkan petunjuk, yaitu orang-orang yang zalim. Silakan. Oke bang, makasih penjelasannya. Baik. Tapi saya sepakat sama Allah SWT-nya bang. Saya Jadi sepakat bahwa orang nggak perlu sepakat, nggak perlu berpolemik di sini. Jadi gini Balwin ya, kafir itu bukan kalimat kasar, bukan kata kasar, artinya menutup diri, kafara. Maka bahkan diserap ke bahasa Inggris jadi cover, jadi penutup. Diambil dari bahasa Arab juga itu, kafir jadi cover. Kafir itu menutup diri dari Islam, jadi nggak perlu tersinggung kalau kami panggil Balwin kafir, itu biasa. Malah Anda lebih harusnya tersinggung kalau kami katakan non-muslim, non-Islam, tidak selamat artinya. Jadi kalau Anda naik ke sini nanti akan saya panggil gini, wahai saudara kafir, King Balwin, itu lebih halus, lebih bagus secara makna daripada saya panggil saudara non-muslim. Oke Balwin? Oke bang, makasih ya. Gak apa-apa kalau saya dipanggil kafir. Tapi kan saya kafir karena Al-Baqarah nomor 7 bang. Allah SWT yang telah mengunci hati dan pendengaran. Mari kita buktikan. Apakah betul tuduhan Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengunci hati Anda berdasarkan Al-Baqarah ayat 6 tadi? Sedangkan ayat 6 ini itu tidak berbicara tentang Anda dalam perspektif pribadi Anda. Ini yang diceritakan adalah orang-orang kafir yang hidup di zaman Rasulullah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini berbicara tentang orang-orang kafir pada masa itu. Khatamallahu 'ala qulubihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Apa buktinya? Semalam saya mensyahadatkan orang kafir. Artinya Allah tidak mengunci hatinya, termasuk Anda. Allah tidak mengunci hati Anda. Lain cerita kalau kebenaran sudah sampai kepada kuping saudara, Islam sudah Anda dengarkan secara utuh penyampaiannya, kemudian Anda balik membenci Islam, memerangi Islam, Anda jatuh pada kaidah ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim
Anda jatuh pada kaidah ini. Tapi sangat boleh jadi besok, lusa, atau kapan aja ketika Anda menggunakan akal sehat bisa sampai kepada Islam. Karena Islam itu tiketnya akal. Ini tidak berbicara tentang Anda ini, tidak. Ini sedang berbicara dengan orang-orang kafir yang hidup sesama dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Betapa banyak orang yang kami syahadatkan yang tadinya benci kepada Islam, benci kepada Allah, benci kepada Rasulullah, musuh terhadap Al-Quranul Karim. Tapi kemudian mereka membuka akal pikiran, mereka membuka hati mereka, lalu mau belajar Al-Quran. Alhamdulillah hari ini mereka menjadi muslim dan muslimah. Banyak dari kalangan mereka. Ada yang saya syahadatkan pendeta, ada pastor, ada lulusan teologi terbaik, ada S1, ada S2, ada kemudian guru sekolah minggu kayak semalam, ada kemudian mereka tokoh agama, ada yang kerja di departemen agama, ada banyak yang saya syahadatkan orang-orang yang berilmu di kalangan Kristen. Itu mulut saya sendiri yang membimbing mereka. Kenapa? Karena ini tidak berlaku bagi mereka. Islam itu diberikan untuk seluruh umat manusia, agar manusia itu berpikir. Bil bayyini anti waz-zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kalau Al-Quran datang kepada saudara, lalu kemudian Anda menelaah Al-Quran itu dan berpikir, insya Allah Anda akan sampai kepada hidayah. Jadi ini ayat bukan untuk Anda. Mari kita buktikan sekarang. Saudara King, saya mau tanya, apakah Anda percaya bahwa Allah yang maha suci lagi maha tinggi itu adalah satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi? Silakan Anda jawab. Iya, percaya Bang. Percaya. Ini bukan percaya ya Bang ya. Sekarang, apakah Anda percaya bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu memuliakan Nabi Isa atau Yesus? Anda percaya? Muhammad memuliakan Nabi Isa Nabi Isa atau Yesus? Iya. Kalau Nabi Isa mungkin, kalau Yesus belum Bang, belum sampai. Nah inilah yang saya katakan, Anda yang mengunci hati Anda sendiri, bukan Allah. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Isa mungkin, Yesus iya? Sedangkan satu manusia yang datang kepada Bani Israel, yang lahir tanpa ayah, hanya satu oknum. Orang Aram menyebutnya Iso, orang Arab menyebutnya Isa, orang Barat menyebutnya Yesus, orang Indonesia menyebutnya Yesus. Di Al-Quran disebut Isa, nggak ada oknum lain. Dimuliakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Harusnya Anda kemudian bersyukur. Kalau Anda melihat Yesua atau Yesus di kitabnya orang Yahudi, jangankan dianggap manusia, jangankan dianggap Tuhan, dianggap manusia aja kagak. Tapi kenapa kemudian agama Anda cenderung lebih menjilat ke mereka yang punya kitab yang menghujat Yesus habis-habisan, sementara menutup diri terhadap ajaran Al-Quran yang justru memuliakan oknum yang Anda sembah. Sedangkan Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memuliakan sosok Nabi, Mesias, Al-Masih yang datang kepada Bani Israel hanya Islam. Kristen mengutuk Yesus, Israel melaknat Yesus, Islam memuliakan baginda Rasulullah Muhammad SAW, memuliakan daripada Yesus alaihissalam. Nah, lalu Anda ada dalam kaidah mana? Anda sendiri yang menutup diri, bukan Allah yang menutup diri Anda. Anda yang menutup diri Anda sendiri. Silakan. Saya nggak bisa dari hati di sini untuk memutuskan. Soalnya kalau Nabi siapa ya? Nabi Muhammad memuliakan Yesus, kapan dia dibaptis? Oke, baik, Bung.
ada dua hal yang perlu saudara pahami. Yang pertama tentang baptis. Orang Yahudi hari ini Anda lihat kitabnya, atau jangan terlalu jauh. Saya paham Anda nggak bisa Ibrani. Anda buka perjanjian lama, kalau Anda temukan kata baptis, saya berhenti menjadi apologet. Tidak akan Anda temukan kata baptis itu di perjanjian lama. Nggak ada satupun. Coba Anda lihat kitab saudara, nggak akan ada. Yang kedua, Yesus tidak akan pernah Anda temukan di kitab saudara pernah membaptis manusia satupun. Satupun. Yang membaptis itu bukan Yesus. Dan pada zaman Yahya atau Yohanes pembaptis, dia membaptis orang dalam nama Tuhan. Kalaupun ada dibaptis dalam nama Yesus, Yesus dibaptis, Yesusnya digunakan sebagai utusan. Berbeda dengan pembaptisan Anda sekarang, dibaptis dalam nama 3 Tuhan. 1 Bapa, 2 Anak, satunya lagi Roh Kudus. 3-tiganya Tuhan. Dan itu tidak diaminkan dan tidak diajarkan oleh Yesus. Nah, kemudian ini bonus buat Anda. Kalau kemudian Anda dibaptis pakai air, Anda direndam di air. Bahayanya diajarkan di kitab saudara, Yesus akan datang membaptis Anda dengan api. Nah ini bahaya ini. Bahaya ini. Anda dibaptis dengan api. Ini apa maksudnya? Yesus akan datang membaptis engkau dengan baptis api. Saya nggak tanggung jawab kalau itu. Silakan. Oke Bang. Jadi ini bukan perkataan saya ya, ini perkataan Yesus sendiri. Iya. Memuliakan itu harus membaptis. Kan itu makanya saya nggak bisa menghakimi siapa. Intinya Yesus pernah berkata, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi di luar itu aku bisa mengatakan apa Rasulullah Muhammad memuliakan Tuhan, saya katakan tidak bisa saya Bang. Kalau untuk Isa mungkin, karena Isa dia ada di Al-Quran. Kalau untuk Yesus ya, hukum paling utama kan baptisnya itu Bang. Kalau baik. mengatakan Tuhan Iya, itu silakan. 3, kalau mengatakan Tuhan 3, itu nggak ada di Alkitab. Nggak ada. Yang saya temukan malah di Al-Quran nanti yang mengatakan Tuhan di 3. Kalau secara data ayat berapa nggak pernah Alkitab itu mengatakan Tuhan 3. Oke. Sekarang coba Anda tunjukkan di Al-Quran Tuhan itu 3 itu di mana tertulis? Nanti saya akan buktikan di kitab Anda justru tertulisnya ada 3. Dan Anda tidak akan pernah bisa keluar dari kaidah Islam. Innal ladzina kafaru ya min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Tidak akan pernah Anda keluar dari kaidah itu kalau Anda masih menggunakan cara-cara tipu muslihat dalam menyampaikan keyakinan saudara. Yang dimaksud 3 Tuhan itu kan ada konsep Trinitas, Tritunggal, Trimurti. Dan itu diajarkan oleh konsep agama Anda. Anda mengatakan 1 Tuhan itu bohong. Anda dibaptis dalam nama 3 ini, 3-tiganya Tuhan. Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. 3 Tuhan Anda itu. 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa? Ada 1. Oh bohong. Ada 3. Karena malu supaya tidak dianggap sama seperti ajaran paganisme yang lain, maka dipaksakan 3 ini adalah 1. Padahal tidak bisa. Ya, nggak bisa. Anda kemudian ingin mengatakan tidak ada di dalam Bible 3 Tuhan, nggak bisa. Itu fakta. Di Bible Anda ada 3 yang bersaksi. Kemudian di Islam mana ada? Udah jelas-jelas kul huwallahu ahad. Tuhan itu ahad. Tuhan itu 1. 1 dari semua aspek. Peribadahan, penyembahan,
permohonan, pengharapan, semua hanya tertuju kepada satu hakikat, yaitu Allah. Kalau di Anda bingung. Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan, Bapa juga Tuhan. Mana di antara ketiga Tuhan Anda yang lebih tua? Yang lebih tua, yang maha besar yang mana? Tuhan junior, Tuhan bungsu yang mana? Karena di agama Yahudi, yang Tuhan itu cuma Hasem, yang mereka sebut Bapa. Kenapa mereka menyebut Tuhan itu Bapa? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu akrab dengan mereka. Ini ma'akum, di Al-Quran juga mengatakan begitu. Aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Jadi Allah senantiasa mendampingi, membimbing Bani Israel. Bani Israel itu adalah bangsa yang dimanja oleh Allah. Tetapi mereka kemudian sombong angkuh. Mereka tegar tengkuk karena merasa mereka intim dengan pencipta langit dan bumi, sedang bangsa lain tidak. Nah justru itulah kemudian Allah berbalik murka kepada mereka. Nah sedangkan Kristen ada penambahan dua Tuhan, anak dan juga burung merpati. Ini masalah ini. Makanya kalian mohon maaf dianggap oleh orang Yahudi sebagai bidat, Abu Dahsarah, penyesat. Itu Kristen itu penyesat menurut Yahudi. Silakan. Oke Bang, terima kasih ya. Siap. Memaksa Abang tadi untuk membenarkan doktrin Trinitas, karena Trinitas itu bagian dari doktrin dan dogma saja. Betul. Biar kita ada Tritunggal itu, kebetulan saya lah Katolik, saya Tritunggal. Kebetulan Tritunggal itu hanya sebuah doktrin, dogma, untuk menjelaskan kebagaimanaan Tuhan, bukan menjelaskan apa itu Tuhan. Kebagaimanaan itu yang jelaskan secara doktrin oleh Katolik. Tapi kalau Abang membenarkan itu sebagai apa, saya nggak maksa tadi. Saya cuma ucapkan terima kasih kalau udah membenarkan doktrin Tritunggal. Untuk berbicara kesaksian itu banyak. Kesaksian bertiga bahkan lebih. Kita nggak boleh mengeliminasi kesaksian dari nabi-nabi lain juga. Trinitas itu bukan berbicara siapa Tuhan, enggak. Trinitas itu berbicara bagaimana sih Tuhan itu. Atau saya paling sederhanakan ya, Tritunggal itu untuk bagaimana umat-umat berfilsafat. Karena Tritunggal itu menjelaskan bagaimana sih Tuhan itu. Bagaimana sih hakikat Tuhan. Ini Tritunggal dan doktrin. Hanya untuk mengajak orang-orang untuk mencari ketuhanan dengan doktrin Tritunggal atau konsep Tritunggal. Kalau Tritunggal itu bukan bukan Tuhan. Cuma doktrin dan dogma saja. Terima kasih ya. Coba lanjutkan. Iya, memang tiga Tuhan itu doktrin. Anda mau lari ke filsafat pun Anda akan kelojotan nantinya. Kalau saya larikan ke filsafat, karena saya juga orang belajar filsafat. Mau Anda larikan kemanapun, Tuhan Anda tetap tiga. Tidak bisa Anda rubah menjadi satu Tuhan Anda itu, nggak bisa. Oke? Mau pakai tenaga dalam seperti apapun, mau pakai tenaga surya seperti apa, atau tenaga apapun yang Anda gunakan kemudian untuk menutupi bahwa Tuhan Anda tiga, tidak akan pernah bisa. Semakin Anda ngeyel, semakin ketahuan Tuhan Anda itu tiga bukan satu. Itu yang Anda harus pahami itu dulu. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Apakah Yesus adalah Bapa? Bukan. Apakah burung merpati yang adalah Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Apakah bisa Roh Kudus menjadi Yesus? Tidak. Apakah Roh Kudus bisa menjadi Bapa? Tidak. Bisakah Bapa kemudian terbang selayaknya burung merpati? Tidak. Bisakah Bapa keluar dari rahimnya Maria? Tidak. Tidak, tapi dianggap satu. Itu bukan filsafat. Itu bukan filsafat. Itu akal-akalan untuk menutupi ajaran paganisme. Karena konsepnya berasal dari sana. Apa itu? Kristen itu sumber pengajarannya kemudian sebagai intisarinya itu memang dari orang Farisi. Tetapi yang menguraikan kemudian adalah orang Romawi. Makanya kalau ditanya,
siapa yang kemudian mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Pasti jawabannya adalah bapak-bapak gereja. Siapa yang mengajarkan Anda menolak Injil Filipus, Injil Yesus, Injil Thomas? Pasti bapak-bapak gereja. Apa yang menjadi dasar pijakan menolak Injil-Injil yang lain? Pasti jawabannya ya, itu otoritas bapak-bapak gereja. Jadi doktrin pun datangnya hanya dari bapak-bapak gereja. Sementara kalau kita panggil Yesus nih sekarang, kita dudukkan di tengah-tengah kita. Yesus, kamu habiskan waktumu mengajar 33 tahun. Adakah engkau mengajarkan dirimu adalah satu di salah satu pribadi tiga pribadi Tuhan? Jawab Yesus apa? Enggak. Aku mengajarkan diriku dengan mengatakan aku utusan. Apa buktinya? Kesaksianku baca. Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi bapak-bapak gereja. Aku tidak kenal mereka. Kesaksianku adalah bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Tuhan yang telah mengutus aku. Berarti kesaksianku, aku adalah utusan. Lalu kenapa di Kristen menjadi doktrin? Aku adalah Bapa itu sendiri yang datang menjadi manusia, sehingga muncul dikatakan Trinitas. Itu bukan tiga Tuhan, tapi kebagaimanaan Tuhan. Udah jelas kebagaimanaan Tuhan itu di kitabnya orang Yahudi yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Seperti apa itu kebagaimanaan Tuhannya Bani Israel? Dia bukan manusia, tidak serupa dengan makhluk, tidak ada yang pernah melihatnya, tidak ada yang bisa mendengar langsung suaranya tanpa perantara. Makanya di dalam kitab saudara, dalam Yohanes 1 nomor 18, tidak ada yang bisa mengetahui. Maka itulah anaknya yang ada di pangkuannya yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Apa penjelasan Yesus tentang Tuhan? Yang adalah Sang Bapa. Apa penjelasan Yesus yang adalah Sang Bapa? Itu yang Anda harus imani. Jadi aku di sini juga silakan. membenarkan sama sekali sama doktrin Tritunggal tadi. Abang di rumah ini benar sekali narasinya bahwa Yesus yang mengajar bahwa Tuhan itu tidak dapat dilihat, tidak bisa diserupakan. Dan dalam Yohanes 4:24 Yesus berkata, Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nggak boleh nyembah daging. Itu ajaran Yesus. Kalau soal Trinitas dan Tritunggal yang ada di dunia itu sebuah kesimpulan dari semua kitab, Pak. Kalau abang bicara filsafat, coba abang filsafat Kejadian 1 bagaimana indikasi Allah kita ini? Di Kejadian 1 aja baca satu ayat itu, terus abang simpulkan gimana? Kalau menurut saya Tritunggal itu adalah simpulan dari semua Alkitab. Apa sih? Kok begini, kok begitu? Itu doktrin. Kalau mau abang tahu, di Kejadian 1 aja deh, apa indikasinya? Kejadian 1, indikasinya abang simpulkan itu gimana? Anda salah, Anda keliru. Anda berbicara mengenai hakikat Tuhan, Anda lari ke Kejadian. Ingat, ya ingat, kalau Anda masih punya kesempatan untuk belajar, ajarkan diri Anda untuk memahami kitab Kejadian itu bukan proses penciptaan Tuhan, tapi proses penciptaan alam semesta. Itu bukan dalam tataran pencipta yang dibahas, tetapi ciptaan. Kalau Anda ingin mengetahui tentang ciptaan, baca kitab yang membahas tentang hakikat Tuhan. Contoh misalnya Yeremia 10. Bahas itu. 2 Samuel 7. Yeremia, Yesaya 45, Yesaya 5. Itu yang Anda pelajari. Kalau Anda ingin mengetahui tentang hakikat Tuhannya Bani Israel. Atau kalau sulit bagi Anda, pelajari surah-surah Paulus. Bagaimana kemudian Paulus mendudukkan kaidah tentang pencipta langit dan bumi. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya. Gak ada tiga-tiganya. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh maut. Ini siapa ini kira-kira? Yang tidak tersentuh oleh maut ini siapa? Yesus? Nggak mungkin, gugur dia di sini. Siapa satu-satunya ini? Yesus nggak bisa duduk di sini, nggak bisa. Jadi
kalau Anda mengatakan Tuhan itu roh, saya katakan kepada saudara, segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini yang memiliki roh, pasti dia akan mengalami maut. Pasti mengalami kematian. Kenapa? Tuhan itu bukan roh. Di mana di kitabnya Yahudi dikatakan Tuhan itu roh? Nggak ada. Satu dalil pun nggak ada. Hanya ada di kitabnya orang Kristen, itu pun terjemahannya diplesetin. Pneuma hotheos, bukan berarti theos itu adalah roh. Pneuma hotheos artinya roh Tuhan. Ketika berbicara roh Tuhan, itu sedang berbicara tentang ciptaan berupa roh yang adalah ciptaan Tuhan. Sama ketika dikatakan bahwasanya Adam Elohim, berbicara mengenai Adam ini adalah ciptaan Elohim, bukan berarti manusia ini adalah Elohim. Sama ketika dikatakan bahwasanya bait Elohim, bukan berarti bait Elohim rumah ini adalah Elohim. Begitu juga ruah Elohim, itu bukan berarti ruah ini adalah Elohim, bukan. Ruah Elohim berbicara mengenai roh yang adalah ciptaan atau kepunyaan Elohim. Bait Elohim bukan berarti bait ini adalah Elohim, tapi berbicara bait ini kepunyaan Elohim. Adam Elohim bukan berarti manusia ini adalah Elohim, tapi manusia ini adalah ciptaan Elohim. Jadi salah Kristen, salah besar dengan mengatakan pencipta langit dan bumi itu adalah roh. Roh itu sembahan paganisme. Roh itu sembahan politeisme. Roh itu ajaran animisme, Hellenismestoa. Mereka penyembah-penyembah roh. Wahyu 5 nomor 6, itulah ketujuh roh theos. Ini lari kemana perginya? Lari ke paganisme, ajaran nenek moyang Roma dan Yunani. Ini Tuhan Anda. Tuhan kami, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub bukan roh. Roh itu ciptaan. Pertanyaannya, bisakah roh itu diciptakan? Bisa. Bisakah Tuhan itu diciptakan? Tidak bisa. Berarti Tuhan sama dengan bukan roh. Paham situ ya? Saya ulang. Bisakah roh diciptakan? Bisa. Ada dalilnya. Zakaria 12 nomor 1. Bisakah Tuhan diciptakan? Tidak bisa. Berarti roh sama dengan bukan Tuhan. Tuhan sama dengan bukan roh. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan kami adalah roh, pasti pagan berjuta-juta persen, tidak diragukan lagi. Silakan. Oke, abangku tersayang, terganteng, dan terkemuka di TikTok. Terima kasih. Bahasannya terlalu panjang. Ini apa? Iya, silakan. Itu kan nomor 1 itu yang ditulis Musa. Di situ ada roh-roh melayang. Roh-roh itu salah satu indikasi bahwa Allahnya Musa ini adalah roh. Tolong jelaskan lagi. Oke, baik. Di mana diterangkan bahwasanya Tuhannya Musa itu adalah roh? Yang menulis kitab Kejadian itu. Di mana? Situ tertulis. Tidak ada tertulis. Itu salah satu indikasi bahwa Allah yang dicipta oleh orang ini adalah punya roh. Kan tadi saya sudah menjelaskan. Sayang, makanya saya Iya, tadi saya sudah menjelaskan. Ruah Elohim itu terdiri dari 2 kata. Ruh dan Elohim. Oke? Kenapa saya katakan ruah Elohim bukan berarti Elohim adalah roh. Ruah Elohim artinya angin, atau semangat, atau spirit, atau udara yang melayang-layang di atas permukaan air. Itu apa? Tuhan atau udara? Biasanya kalau apa? Itu yang kita cari. Ya. Itu yang Tritunggal cari. Oke. Menceritakan bagaimana itu baik. Tritunggal. Indikasi pertamanya itu Allah yang ditulis di Kejadian ini punya roh melayang-layang. Itu maksudnya. Apakah pendeta di Kejadian ini? Oke, apakah pendeta
atau orang tua saudara pernah mengajarkan kepada saudara tentang Ayub 27 nomor 3? Saya ingin tahu dulu. Oke abangku, gini ya, kita selesaikan dulu ini. Sepakat nggak? Apa namanya? Kejadian ini, alanya itu, ya itu yang kita simpulkan. Oke, Sepakat baik, baik. Dengarkan saya. Waktu saya, bukan ini, Bang. Kami hanya waktu saya- menjelaskan aja sesuai dengan apa yang Iya. tertulis di situ. iya baik, dengarkan Kalau saya. sehat, ya saya bersimpulkan, ya itu. Oke, baik, dengarkan saya. Di dalam kitab Kejadian ada dua kata yang saya sebutkan tadi, Ruah Elohim. Anda mengatakan Ruah Elohim sama dengan Elohim adalah roh. Itu kesalahan, kesalahan fatal. Lalu kemudian di dalam Ayub 27 nomor 3, di situ juga ada perkataan Ruah Elohim. Sama. Sama-sama mengatakan Ruah Elohim. Tetapi yang terjadi, ternyata Ruah Elohim yang dimaksud itu adalah udara, oksigen. Ayub 27 nomor 3, selama napasku masih ada padaku dan Ruah Elohim masih dalam lubang hidungku. Ini apa ini Ruah Elohim ini? Kalau yang tadi Ruah Elohim melayang-layang di atas permukaan air, sekarang Ruah Elohim bercandaria di dalam lubang hidung Ayub. Ini apa maksudnya nih? Ruah Elohim melayang di atas permukaan air, Ruah Elohim melayang di dalam lubang Ayub. Kira-kira yang dimaksud di sini Tuhan atau oksigen? Ayo. Ruah Elohim melayang di atas permukaan air, Ruah Elohim berada di dalam lubang hidung Ayub. Pertanyaan saya, kira-kira yang dimaksud di sini udara, oksigen, atau Tuhan pencipta langit dan bumi? Oke abang, paling tidak kamu tahu Elohim itu punya roh. Ya, Indikasi pertama berfirman mengatakan Allah. Ini kita berbicara mengenai hakikat Tuhan, saudara. Kita kamu tahu, sudah mengenal. Nah, makanya disitulah kita mencari Tuhan dalam kitab. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Kita kami simpulkan itu nanti roh itu berbentuk angin, itu urusan Anda. Yang penting Anda sudah mengetahui. Bukan begitu Elohim cara. itu- Makanya dikatakan dalam Al-Quran, dalam Al-Quran yang Anda baca tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 6 itu, bukan Allah yang menutup diri Anda untuk menjadi orang yang beriman, bukan. Anda sendiri yang menginginkan kekafiran itu. Karena saya sudah membacakan data akuratnya kan. Saya sudah menyajikan kepada saudara bagaimana kemudian Al-Quran menerangkan innal ladina kafaru sawa'un alaihim, orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Ini larinya ke Anda. Indikasinya ke Anda. Kenapa? Sudah jelas pernyataannya, sudah betul. Ruah Elohim. Ruah Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Lalu Ruah Elohim ada di dalam lubang hidung Ayub. Kalau yang Anda imani Allah itu adalah roh yang melayang-layang di atas permukaan air, maka berarti yang ada di dalam lubang hidungnya Ayub juga itu adalah Tuhan. Wow. Wow. Terkecuali sabar. Terkecuali kalau Anda ingin mengatakan yang melayang di atas permukaan air itu adalah oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup nantinya ketika makhluk diciptakan, karena ini berbicara mengenai proses penciptaan alam semesta, maka Tuhan membutuhkan udara, oksigen untuk menghidupkan makhluknya, maka cocok kalau yang dikatakan di dalam lubang hidung Ayub itu adalah oksigen, ruah. Oke? Satu lagi sebelum saya pamit. Di Keluaran 10 nomor 13, ruah sama dengan angin. Zakaria 12 nomor 1, ruah sama dengan ciptaan. Tuhan diciptakan tidak mungkin. Ruah diciptakan yang adalah angin diciptakan. Betul. Semangat diciptakan. Betul. Tetapi kalau dikatakan Tuhan diciptakan, mustahil. Selamat datang pada kebenaran ketika Anda masih ingin menggunakan akal.
Tapi kalau Anda ingin mengatakan itu adalah tetap Tuhan adalah roh, berarti Anda ingin mengatakan Tuhannya Kristen itu adalah ciptaan Tuhannya umat Islam. Demikian, saya pamit sementara 10 menit, silakan yang lain lanjut. Oke abang, jadi nggak apa-apa, saya dibilang kafir, tapi saya akan tetap sepakat sama Al-Baqarah nomor 6 bahwa saya lah orang beriman, orang Yahudi dan orang Nasrani. Tentang roh, itu dalam doktrin Tritunggal tidak boleh asumsi, tidak boleh mengasumsikan bahwa itu angin, karena itu nggak dijelaskan dalam ayatnya itu, nggak ada keterangan. Di situ cuma keterangan roh. Itu indikasi pertama, bisa kita simpulkan secara akal sehat bahwa kejadian ini menuliskan Allahnya itu ada roh. Tapi nggak boleh berasumsi lebih liar lagi di situ. Itu Bang Ustadz, apa logika abang mendahului nalar. Terima kasih ya, saya juga turun. Cek cek cek, Bang Kores. Di sini mau maghrib. Bang Handi. Mbak Natali. Gimana Bang? Ya, mau ditutup kah ini? Enggak ditutup sih Mbak. Mbak Natali bicara-bicara dulu bentar. Di sini kan maghrib. Aku sholat dulu. Oke, oke. Ya, Di sini silakan. ada XLMO ini siapa? Aku jadiin moderator ya Mbak Natali. Oke Bang. XLMO. Excelmo. Ya, selamat sore semuanya. Sore. Agama Kristen ya Bang ya? Iya, betul. Iya, gimana Bang? Apa yang mau disampaikan? Mau nanya apa? Mau ditanya nih? Ya, aku tadi mau menanggapi tentang roh itu sama Bang Suma ya. Tapi saya nunggu beliau aja. Oh. Bang Suma ya? Ya, saya tunggu aja. Nunggu Bang Zuma bentar. Di bawahnya ada siapa lagi nih? Permintaan nih. Hida Bima. Hida Bima. Hida Bima. Islam apa Kristen? Hida Bima, Islam apa Kristen? Nggak dijawab. Oke, ganti lagi ya. Dot design. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya? Muslim. Iya. Ya gimana Bang? Tadi yang mau disampaikan? Ya udah turun. Ini yang Kristen aja dulu ya. Try Beauty, halo. Try Beauty. Halo. Ya, Kristen. Islam. Oh Islam. Ya. Ya ada apa, Bang? Aku turunin aja ya, aku cari yang lain ya, yang Kristen ya. Oke.
mana nih oten-oten nih? Bahayu coba nih naikin Bahayu. Babayu. Babayo. Langka ya oten ya. Babayo. Babayo, selamat sore. Halo Babayo. Mana Babayo? Moderator? Iya, ini Bang Kores bangkit nih Bang Kores nih. Itu di bawah ada Oten, Excel mau cuma dia lagi nungguin Bang Zuma. Oh iya ya udah. Aku cuma mau nanya aja ke yang di bawah. Aku nggak perlu terhitung untuk ngomong itu. Oh Tehodija. Jadi begini ya, kawan karistenya yang di bawah. Tolong ajarkan kepada gua pribadi fungsi kelaminnya Tuhan kalian itu untuk apa gitu. Ya, tolong diajarkan kepada saya. Kan Tuhan kalian kan Oh, ya. Gimana Bang Kores belum selesai ya? Enggak apa-apa. Apa yang mungkin? Enggak, mungkin nih di bawah nih kan di bawahnya Bang Kores nih ada XL Moni. Mungkin dia mau nanggapin duluan mungkin. Oh mungkin ya. Ya nggak apa-apa kalau mau nanggapin silahkan open mic. Kalau enggak ya gue terus lanjut ya. Jadi itu buat apa gitu? Apakah bisa dipakai bermujizat gitu atau gimana? Siapa tahu. Bermujizat. Ini pertanyaan ya. Ini pertanyaan. Iya pertanyaannya ya, pertanyaan yang bagus sekali itu. Jadi buat apa ya? Bang tadi ya siapa dia? Tolonglah. Oh katanya nunggu Gurunda. Katanya nunggu Gurunda. Tunggu ya. Gurunda aja. Iya. Tadi Gurunda aja udah aja sama saya. Enggak, gua mau yang mau dialog sama gua, bukan yang enggak mau. Iya, tadi kamu bilang kalau mau ditanggapi ya saya tanggapi, tapi mau nanggapin, nggak jadi nunggu Gurunda, nggak jadi. Berarti udah kebelet ya, udah nggak tahan ya dengan pertanyaan Kores. Kamu yang bilang kalau mau ditanggapi silakan, kan kamu yang bilang kan bukan saya. Iya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Makanya Ya udah, silakan oke, Khadijah lanjut ya. Kalau mau nanggapin silakan. Kalau mau nanggapin. Silakan Bang Excel, nggak usah kejang-kejang dulu Bang, santai. Silakan Bang. Oh kan nggak jadi kan diam lagi ya udah gue lanjut lagi ya karena gue pernah baca-baca Yesus itu pernah meludah ludahnya itu ada mujizatnya gitu jadi yang kena ludah Yesus matanya jadi bisa melihat nah gitu kan nah itu yang keluar dari mulut kalau yang keluar dari alat genitalnya Yesus itu kira-kira bisa jadi apa gitu loh ludahnya aja bisa menyembuhkan loh ya nggak nah kalau itunya bisa apa gitu sama kayak gini, Yesus kan anak Allah ya, anak Allah gitu. Jadi Yesus memanggil Allah yang memperanakannya itu Bapa kan gitu. Nah karena hubungan Yesus dengan Allah ini adalah Bapa anak, Yesus ini keluar dari apanya Bapa. Itu ya pertanyaannya. Kalau ada yang mau dialog yang di bawah silahkan ya. Aku bingung banget gitu karena gini selama aku di Islam itu diajarkan di Al-Baqarah ayat 25 segala sesuatu yang kamu sembah selain Allah hanyalah makhluk yang serupa dengan kamu gitu. Oh, jadi Muslim itu seperti aku itu berpikir kawan-kawan. Jadi kalau ada Tuhan bentuknya seperti aku pribadi itu berhala gitu. Nah cuman kan kita taunya sejauh itu doang. Kita nggak tahu bagaimana lebih dalamnya liturgi-liturgi terhadap agama yang menyembah apa yang kami bilang berhala tersebut. Gitu. Jadi mohon dikasih paham. Wah, ini siapa yang ngomongin? Akhirnya jadi sungai katanya, bisa gitu ya? Tuh, ya, aduh kebelet nih, ke belakang dulu ya. Iya silahkan. Ditunggu. 4 jam kemudian. Oh belum beres-beres ya? Samperin yuk, samperin. Loh kok jadi sungai ini sawah? Gitu dia. Sniper, halo, selamat sore. Sore, assalamualaikum. Islam ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah Islam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Aduh, berisik ini noise dari mana ini? Bang, noise bang. Bang sniper. Oke. Bisa bikin kelendang. Aduh, ini kemana-mana ini yang di bawah ini ya. Oke, belum ada yang menanggapi Bang Kores, dilanjut aja Bang. Oh gitu ya, belum ada ya. Belum ada, belum Nah ada. terus kan apa ya? Dalam Islam itu dikatakan begini juga, Ukhti Khadijah. Segala sesuatu yang kamu sembah selain Allah tidak lain hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih. Nah gitu dia. Wah ini kebetulan nih, kekristenan kan propagandanya kasih mengasihi, ya gitu dia. Nah aku pengen tahu tuh bagaimana cara mengasihi iblis. Nah, soalnya kan ajarannya kasihilah musuhmu. Ini keren, ini beda sama agama lain. Kasihilah musuhmu. Jadi aku pengen tahu pengalaman-pengalaman gitu orang-orang Kristen, apa yang dia berikan kepada perampok setelah dirampok, apa yang dia berikan kepada pemerkosa setelah diperkosa, apa yang dia berikan kepada apa ya, kepada pembunuh Tuhan ketika dia membunuh Tuhan. Nah, kayak gitu. Dikasih kepada pembunuh Tuhan ya. Kalau pengalamanku pribadi ya Bang Kores ya, waktu aku masih oten sih, pengalaman pribadi kepada pembunuh Tuhan itu aku rasa tuh apa ya, nggak tahu terima kasih gitu ya. Sebagai oten-oten tuh dulu tuh nggak terima kasih gitu kepada pembunuh Tuhan. Mengasihi gitu ya? gitu. Iya, tapi nggak tahu terima kasih karena secara nggak langsung ya, tanpa disadari kan puncaknya ya, Tuhannya bisa dibunuh terus dosa ditebus itu kan juga gara-gara iblis kan sebenarnya yang berjasa gitu. Dan itu aku tidak menyadari itu, tapi secara nggak langsung memang aku harus membenci musuh itu, harusnya bukan membenci musuh ya, harusnya memperlakukan musuh itu dengan mengasihi ya. Tapi bingung juga cara mengasihinya gimana gitu ya. Malah saya nggak tahu terima kasih gitu. Dibilang iblis itu musuh, padahal iblis sendiri yang membantu gitu loh. Ya kan? Repot jadinya ya, bingung ya. Iblis itu musuh tapi iblis yang membantu penebusan dosa. Kayak gimana itu? Nah itu cara mengasihi iblis yang sudah membantu penebusan dosa ini gimana? Caranya gimana ya? Cara mengasihi iblis yang telah membantu penebusan dosa. Terus sama ini juga apa efek? Ya? Kayaknya nerusin. Ya. Sama ini efek ketika kulit sunatnya Yesus jatuh ke tanah itu apa? Apakah jadi kemana ya itu ya? Iya kemana ya itu ya? Jejaknya ya. Kan bagian dari Tuhan juga berarti itu ya. Secara nggak langsung, secara keotenan ya. Iya, kekristenan ya. Secara kekristenan. Kan gini, firman Allah bukan Allah. Nah, kulup Allah bukan Allah. Gitu. Nah, katanya Yesus dan Bapa adalah satu kan gitu kan. Terus Yesus bagian itunya dipotong gitu ya. Terus kulit. kemana lagi tuh kulitnya itu? Apakah dijadikan tas kulit? Cukup nggak ya? Cukup lah harusnya ya. Kan tidak terbatas. Iya mungkin ya. Jadi nggak habis-habis. Iya katanya kan bisa ya, bisa jadi apa? Ada yang katanya kerupuk kulit, bisa mungkin ya, bisa jadi apa aja katanya ya. Kerupuk kulit tak terbatas saja. Serem, ngeri kali. Ini kulit apanya Tuhan? Kulit itu. Wow. Aduh, ini akibat Oten langka juga ya, yang naik juga dia kan gaya-gayaan ya, nungguin Bang Zuma gitu ya. Ngomong-ngomong, Otennya yang mana nih, Kak? Otennya di sebelah kamu, Bang. Yang itu. Excelmo itu. Oh, yang ini. Nah. Bukan lagi, ya ampun. Tapi dia lagi nungguin ilham itu. Dia sih gaya-gayaan mau nantangin Bang Zuma gitu. Waduh. Itu jadi kupluk cukup kayaknya. Aduh, nantangin Bang Zuma. Jadi kupluk. Kupluknya warna kulit. Padahal sama murid-muridnya Bang Zuma dia nggak bisa. Saya tidak mengatakan menantang Bang Zuma, tetapi saya mau
mau menjelaskan tentang roh itu, bukan mau menantang. Cobalah bahasa kalian itu yang bagus lah ya. Nah, gini. Tunggu, nggak aku tuh aja biarin dia ngomong. Silakan jelaskan tentang roh kalau gitu. Silakan. Nanti Ustaz Rija yang nanggapin. Soalnya dengar bahasa yang bagus, aku jadi ingat ini bahasa-bahasa yang bagus di Bible gitu. saya mau menanggapi